Belum genap setahun sejak Honda patah, kini udah disusul lagi sama Daihatsu, bre. Loh, emang apa hubungannya Daihatsu sama Honda? Yo, nggak tahu sih, kayaknya sih nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi yang jelas kasus ini tuh hampir sama dengan apa yang dialami oleh Honda, yaitu sama-sama terjadi di dunia perotomotifan dunia. Dunia perotomotifan dunia, bre. Namun yang membedakan adalah angka kroposnya Honda udah memakan korban, sedangkan kasus manipulasi uji keselamatannya Daihatsu belum memakan korban. Cuma itu aja loh. Namun yang jelas sejak kabar ini naik, belum ada tuh tindakan yang tegas yang diambil oleh Daihatsu, entah itu di Indonesia atau di Jepangnya sana, bre. Belum ada langkah recall atau langkah-langkah yang lain yang dilakukan oleh mereka gitu. Walaupun kasus ini sebenarnya udah viral dan udah jadi topik di mana-mana, bre. Namun yang udah jelas sekarang gitu ya, Daihatsu tuh bakal nge-stop produksi mobil-mobil mereka untuk sementara waktu mulai dari Januari 2024, bre. Tapi bukan selamanya ya, bre. Nah, lalu apakah dengan adanya kasus ini, adanya manipulasi-manipulasi seperti ini bakal ngefek di Indonesia? Kayaknya sih enggak ya, bre. Soalnya yang gua tahu sih cuma terjadi di Jepang ya. Tapi ya nggak tahu sih. Tapi satu hal sih yang harus kalian lakukan, yaitu subscribe. Ya sebenarnya belum genap setahun gitu ya sejak kasus keroposnya rangka motor Honda. Dan kini udah disusul lagi dengan kasus baru di dunia perotomotifan dunia ini, bre. Yaitu kasus apa ya? Yaitu skandal manipulasi uji keamanannya Daihatsu, bre. Dan sebenarnya di luar sana, terutama di Jepang gitu, udah ditemukan banyak banget bukti. Walaupun sebenarnya bukan akhir-akhir ini aja sih, tapi beberapa waktu yang lalu juga udah sempat ditemukan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan oleh Daihatsu, bre. Dan yang akhir-akhir ini mencuat ke dunia nyata gitu, yaitu adalah kecurangan yang dilakukan oleh Daihatsu di bagian pintu mobil gitu. Daihatsu melakukan manipulasi uji tabrak samping atau nabrak gitu, gue agak lupa gitu ya, soalnya gue copy paste dari Google. Intinya mereka tuh manipulasi dan udah ngebohongi kita semua gitu, bre, dalam uji ini gitu. Dan dari kabar serta investigasi yang udah dijalankan oleh pihaknya Jepang gitu, mobil-mobil mereka bahkan udah ada yang sempat dijual dengan merek Toyota. Loh, kok Toyota? Iya, karena Daihatsu dan Toyota itu masih satu keluarga gitu, masih satu perusahaan gitulah kalau nggak salah, intinya masih satu gitu. Jadi untuk Daihatsu yang mobil nomor 2 dari Toyota yang nomor 1 gitu, kalau nggak salah gitu ya, bre. Nah, tapi dalam kasus ini udah ada mobil yang sempat dijual dengan merek dengan merek Toyota. Dan sejak tahun 2022 sampai tahun 2023 udah ada lebih dari 4 model kendaraan. Dan udah ditemukan juga 174 item dan 64 mobil serta 22 mobil diantaranya adalah mobil-mobil Toyota. Ini juga gue kagak maksudnya gimana gitu ya, soalnya gue cuma copy paste dari Google, sorry. Namun yang jelas dengan adanya kasus ini tuh makin menurunkan yang namanya trust atau kepercayaan daripada masyarakat, bre. Dan menurut gue kasus-kasus kecurangan seperti ini nggak hanya terjadi kepada Daihatsu atau Toyota aja, bahkan mungkin bisa aja terjadi ke semua PT atau semua produsen mobil-mobil atau motor yang namanya udah besar gitu. Ya gue sih nggak heran gitu ya, namanya bisnis pasti nyari yang namanya untung gitu. Lalu dampaknya apa gitu bagi mereka dan bagi kita? Ya tentu saja yang pertama dampak bagi mereka adalah kerugian. Ya karena yang pertama Daihatsu itu bakal stop yang namanya produksi kendaraan mereka mulai Januari 2024. Ini sih katanya ya, aku kakak tahu apakah mau dilaksanakan atau enggak ya.
Tapi kemungkinan kalau di Jepang sih bakal di stop beneran gitu ya, karena bakal dilakukan investigasi. Jadi karena produksi di stop, otomatis menurut gue ya masuk akal banget sih kalau kerugiannya bakal tambah besar gitu. Karena uang mereka, khususnya uang hasil penjualan atau keuntungan dari penjualan mobil-mobil mereka ya tentu bakal dipakai dulu gitu untuk nyaur utang gitu, untuk membayar utang kepada supplier atau apa intinya produsen spare part, terus supplier spare part, supplier bahan baku kendaraan ya udah terlanjur masuk dan dibuat mobil sama Daihatsu. Intinya buat nyaur utang dulu gitu. Dan dengan adanya kasus ini sih menurut gue ya nggak cuma ke Daihatsu-nya aja, bahkan sampai kepada Toyota. Karena apa? Karena nama Toyota ya Daihatsu ya Toyota gitu. Intinya kayak gitu bre. Bahkan dalam kasus ini, sejak kasus ini muncul gitu viral, sahamnya Toyota juga mengalami penurunan yang sangat signifikan walaupun nggak banyak. Untuk penurunannya berapa gue kagak tahu karena gue cuma copy paste ya, kembali lagi gue cuma copy paste dari Google. Tapi yang jelas namanya lagi kena kasus, pasti ya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut bakal menurun. Tidak hanya ke perusahaan aja, dampaknya juga bakal terjadi kepada karyawan-karyawannya Daihatsu. Otomatis karena Daihatsu bakal nge-stop atau berhenti produksi mobil untuk sementara waktu, ya karyawan-karyawan mereka tentunya butuh makan dan butuh uang buat hidup ya kan. Dan mungkin jalan yang bakal ditempuh kalau nggak PHK ya bakal diliburin dulu. Nah, dan tentu untuk mengambil langkah tersebut juga perlu uang gitu, uang pesangon kalau mungkin di PHK. Kalau dirumahkan ya mungkin tetap perlu uang sih, kalau misal nggak dikasih menurut gue ya nggak adil aja sih. Dan lagi-lagi kerugiannya juga masih seputar uang gitu ya bre. Dan dari dampak yang sebegitu besar ini kepada perusahaannya, kepada karyawannya, dan tentu yang satu lagi dampaknya adalah ke konsumen. Kenapa ke konsumen? Karena konsumen jadi nggak percaya bre. Dengan adanya kasus ini mungkin konsumen atau orang-orang atau masyarakat juga bakal berpikir lagi gitu, berpikir dua kali ketika mereka mau beli mobil. Entah itu memikirkan keselamatan, entah mungkin memikirkan apakah harganya masih di dalam nurul atau di luar nurul atau enggak gitu ya bre. Intinya mereka bakal berpikir dua kali gitu, dikarenakan hanya kasus ini aja bre. Ya walaupun udah dikonfirmasi sih nggak mengurangi kualitas daripada produksinya, tapi tetap aja menurut gua ini bakal mengurangi kepercayaan atau trust masyarakat kepada produk itu bre. Nah lalu pertanyaan yang mungkin bakal muncul di pikiran kita gitu ya, kalau pikiran lo enggak mungkin pikiran gua aja ya bre, apakah dengan adanya kasus ini, apakah dengan adanya hal seperti ini bakal ngaruh ke mobil-mobil Toyota atau mobil Daihatsu yang ada di Indonesia? Ya menurut gue sih, kalau gue lihat kalau misalnya mobil-mobilnya emang dari Jepang sih bakal ngaruh, karena ini tuh udah dilakuin bukan hanya setahun 2 tahun gitu, tapi udah bertahun-tahun dilakuin kayak gitu bre. Dan menurut gue ya bakal ngefek, walaupun secara langsung sampai saat ini belum ada satupun kasus. Tapi dari yang gue lihat di YouTube, gue dengar dari YouTube dari pihak Daihatsu Indonesia yang katanya dari Daihatsu Jepang gitu. Jadi gue katanya orang lagi gitu ya bre. Ya itu intinya, katanya tuh gini, ya ini nggak bakal mempengaruhi kualitas atau standar keselamatan gitu. Ini cuma masalah manipulasi uji keselamatan aja gitu. Masalah menguji aja gitu, yang dilakukan kecurangan dan gak dilakukan ujiannya gitu. Intinya masalah kayak gitu. Dan katanya untuk standar keselamatan dan kualitas produknya itu tetap sama dan gak mengurangi kualitas serta standar keselamatannya gitu. Tapi ya tentu aja gue sebagai orang yang belum beli mobil tentu yang gak mau percaya gitu aja ya bener. Tetap kita harus ngebuktiin sendiri. Ya nggak ngebuktiin sih, masa mobil ratusan juta mau ditabrakin kan enggak ya. Nah jadi kesimpulannya
gini loh bre, sebaik apapun kita menyimpan bangkai pasti bakal bau bre. Dalam kasus ini adalah Daihatsu yang menyimpan burukannya dia sendiri gitu, lama-lama pasti kan tercium gitu. Dan dari kasus ini ya kita jadi belajar gitu bahwa jangan menyimpan bangkai di tempat umum gitu, pasti bakal kecium, ya kan? Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Seperti biasa gue agak tahu apa manfaatnya, apakah ini menghibur ataupun ini mengedukasi, gue kagak tahu. Tapi yang jelas kalian harus subscribe. Gue Afif Ardianto dari Jepang, sampai jumpa di Daihatsu Cikarang.